dampaknya itu udah hancur itu apa? Ini bola mata ini udah jadi nggak bisa lagi operasi kornea atau donor udah nggak bisa lagi. Kalau diganti mata, biasanya mata kerbau, mata hewan bisa bang? Nggak bisa lah masa mata hewan diganti. Semangat bawa. Semangat bawa. Maju terus. Yuk maju Pak Hilal. Malam dia bilang itu harus minta maaf keseluruhan dulu, kata dia begitu bang. Gila-gila minta maaf dia. Artinya walaupun Ahmad tidak mencabut tidak berpengaruh atas laporan sudah masuk itu? Tidak berpengaruh. Karena seandainya pun dibutuhkan laporan lain untuk selaku kuasa, kita udah bawa Pak Edi untuk melaporkan. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu yang masih ngunyah dan Pak Kun yang lagi ngantuk sekali. Dua topi mangkok in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, ya. Today kita update sambil menunggu. Kita masih menunggu penjelasan dari MA terkait PK terpidana kasus Vina yang belum muncul di media televisi ya, masih kita tunggu. Ini ada update terkait persoalan kondisi mata Agus. Banyak satu people yang penasaran juga karena banyak juga netizen yang menduga ini akibat terlalu lama tidak ditangani dan segala macamnya. Ini juga ada komentar dari satu people kita, Dr. Firman Syawildan yang nulis di Super Thanks sudut pandang beliau mengenai kondisi yang kurang lebih garis besar soal golden period. Nanti kita lihat kayak gimana penjelasannya. Juga terkait Bang Densu yang kirain tes sudah selesai sampai kemarin gitu. Jadi si pelapornya mencabut laporan, tetapi kuasa hukumnya masih pengen nerusin. Bahkan sepertinya akan melaporkan lagi dengan pelapor yang berbeda atau seperti apa nanti kita lihat. Terus ada sedikit update dari Bang Icang. Bang Icang, kita meluncur dulu kali ya, meluncur. Ninyo, sebelum kita mulai ini ada sedikit insertan update dari Bang Icang ya. Ini hanya foto yang diposting oleh akunnya Bang Icang, tapi ada sedikit deskripsi yang mengupdate kondisinya sekarang. Kita baca ini ya. Halo guys, maaf ya jarang upload, maaf ya mau klarifikasi. Ini yang ngopret adiknya kalau nggak salah mah ya. Bang Icang masih di rumah, belum berangkat ke Pineng untuk pengobatan, masih menunggu pembuatan paspor yang langsung diurus sama tim Teknovi. Terima kasih ya yang selalu mendoakan dan selalu sayang sama Bang Icang. Katanya di luar sana banyak berita hoax, tapi semoga jadi doa yang terkabul. Amin. Jadi sekarang kondisinya masih menunggu pembuatan paspor itu selesai. Mungkin satu people yang sering buat paspor apal kira-kira estimasinya tuh berapa lama sih pembuatannya. Yang jelas kalau paspor itu beres katanya langsung berangkat. Sama ada sedikit selentingan juga berkat diundang ke FYP dan Teknovi kenal sama Irfan, Arapi. Katanya sedikit banyak ada suntikan yang membantu mempercepat ini biar bisa berangkat gitu. Pokoknya kalau ada update-nya nanti kita update kondisinya kayak gimana. Sekarang bergeser ke Agus, meluncur. Ninyo, di video terbaru 3 jam yang lalu dari Intent Investigation dengan judul Agus mengaku pasrah pada Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya masih dihujat habis-habisan oleh netizen. Videonya itu santai people yang pengen nonton fullnya monggo silakan meluncur. Kita hanya highlight poin-poin yang menurut kita menarik ya. Yang pertama ini soal kondisi mata Agus ini kan banyak banget santai people yang penasaran nih karena update terakhirnya itu di pemeriksaan kemarin itu kan katanya waduh sudah sulit gitu ya. Even kelopak pun katanya harus gimana begitu. Aku memang nggak terlalu ngerti. Yang jelas penjelasan dari Bang Barat udah sulit karena ini udah kodung keras, udah mengeras dan segala macamnya yang mengakibatkan teman-teman netizen, teman-teman santai people tuh menyimpulkan, menduga bahwa ini kemungkinan akibat terlalu lama penanganannya nih gitu sampai ya udah apa ya, mungkin sederhananya bilang udah rada telat nih untuk ditindak. Coba kita dengar penjelasan dari Bang Parat yang terbaru 3 jam yang lalu. Ceki play. Jadi Agus ini nggak kelihatan matanya kayak tomat yang hancur, tapi lebih rapi gitu, kayak orang yang tertidur ya. Jadi kalau Agus pun jalan nggak buta kelihatannya, tapi kelihatan lagi tidur, tapi bisa melirik, tapi nggak ada lagi bola matanya karena dampaknya itu udah hancur itu apa? Ini bola mata ini udah jadi nggak bisa lagi operasi kornea atau donor udah nggak bisa lagi. Tapi kalau kecuali ditempel
mata-mata plastik atau mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna. Kalau diganti mata, biasanya mata kerbau, mata hewan bisa bang? Nggak bisa lah masa mata hewan diganti. Paling hanya bisa mata-mata. Enggak ini. Ya Allah, teman-teman jurnalis, tolonglah ya. Ya memang tugasnya bertanya, tapi ya tolonglah ya, kali diganti mata kebo, mata hewan tuh ya tolonglah. Baru aku nggak dengar sumpah. Biasanya pakai mata palsu, mata buatan. Enggak. Tolonglah mata kebo loh, tolonglah teman-teman jurnalis. Jangan bikin kita salpok nih. Tolonglah. Misalnya ya. Pertanyaannya itu tuh lucu banget sumpah. Tolonglah ya. Lagi. Tapi kalau Kecuali ditempel mata-mata plastik atau mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna. Kalau diganti mata, biasanya mata kerbau, mata hewan bisa bang? Nggak bisa lah masa mata hewan diganti. Paling hanya bisa mata-mata, paling bisa. Jadi Agus ini udah nggak bisa donor, hanya bisa donasi dolar aja, udah nggak bisa lagi donasi mata, ya, gitu ya Gus. Iya. gimana mungkin akhirnya jadwal operasi seperti apa? Ya nanti katanya hari Rabu. Gimana perasaan Kakak apa gimana? Sudah 3 hari 3 malam tidur. Jadi hari ini ke JSE buat apa mungkin Mas Agus? Periksa wawancara. apa namanya? Kayak apa namanya saya? Periksa apa saya? Hari ini periksa apa mungkin? Ini kerja sama penyakit dalam. Tapi kalau pemeriksaan labnya tadi gimana? Hasil lab? Ya, berarti boleh. Boleh. Tapi hasil lab itu memungkinkan dia untuk operasi. Kemudian hari ini dia didampingi Wawa, istrinya, dan 2 suster baru kita. Cuma nggak pakai baju suster ini. Suster mulai jelasin. Silakan. Hari ini alhamdulillah Mas Agus sudah melaksanakan pengecekan medis Dan diulangi lagi ya. Ya, medisnya dan diharapkan mungkin minggu depan, Rabu depan ya. Iya. Itu bisa langsung ke sini, Selasa depan ke sini, Rabu adakan tindakan untuk operasinya seperti itu. Jadi syukur alhamdulillah nggak ada lagi penyakit-penyakit yang kronis atau yang lainnya, dan Agus siap untuk menjalankan operasi di minggu depan. Gitu. Biasanya sebelum operasi ada tantangan tersendiri nggak sih? Nggak boleh Harus makan puasa 8 jam. Nggak boleh istirahat yang full, karena dia nanti dibius total. Jadi alat pernapasannya itu dibantu dengan mesin. Nah, itu dia harus dijaga kan. Nah, makanya perlu persetujuan keluarga. Tapi saya rasa Agus ini mentalnya udah luar biasa. Udah dilatih mental sama Farhad Abbas selama ini. Ya, Gus? Berarti kondisi fisiknya gimana bang kalau Agus? Agus ini karena dia sedih gara-gara udah divonis tidak bisa melihat lagi, tapi dia aja pura-pura buta. Ya itu aja. Akhirnya dia mau pulang kampung cepat. Pulang ke Aceh. Ini Kan ini aja yang sudah mulai berfokus ke pengobatan aja jedanya cukup lama ya menurutku ya. Hasil labnya tadi hari ini di Rabu ini kan yang dinyatakan menurutku dari kacamata awam ya, mohon maaf kalau salah ya, yang dinyatakan bahwa sudah siap operasi, tetapi tanggal operasinya pun tadi diinfokan kan katanya di Rabu depan ya. Untuk itu aja nunggu seminggu ya. Aku ngebayangin coba kalau kemarin-kemarin gak ada konflik, masih dalam fase kalau kata dokter Firman itu golden period gitu, masih di golden period itu masih punya potensi besar untuk apa ya, diminimalisir gitu kerusakannya jika ditangani dengan cepat sama tepat gitu. Tapi ya gimana gitu, kemarin golden, ibarat katanya mungkin golden periodnya digunakan untuk berkonflik gitu, mungkin yang akhirnya sekarang pun tidak terlalu banyak apa ya yang bisa diselamatkan mungkin ya, titik-titik atau part-partnya atau apanya itulah. Iya.
Aduh, agak Itulah. disayangkan, agak disesalkan ya. Iya, dari kemarin kan Nyonya bilang kan agak disayangkan karena kenapa nggak dari awal aja fokus ke pengobatan gitu. Iya, dan kemarin pun aku ceki-ceki di komen kita banyak banget Santai People yang sama gitu, kayak menyayangkan gitu. Tuh Iya. kan. Lagian sih, ya berarti kan secara hati kecil ya, walaupun istilah Santai People tuh nggak ditonton penasaran, ditonton bikin emosi gitu kan, istilahnya tuh Santai People tuh. Iya. Tapi secara hati kecil tuh kayak ya sembuh bisa deh satu Iya. gitu. Nanti abis itu mau lanjut konflik lagi gaskan. Iya, terserah gitu. ada itu nanti gitu. Yang penting kan ya itu dari Tenovi juga dari awal bilang ayo berobat, ayo operasi gitu kan. Begitu kemarin ngedenger sedikit sekilas vonis yang disampaikan oleh tim dokternya pun, ya aku ngeliat teman-teman Santai People ya kasihan tapi udah gemes juga gitu. Iya. Akibat tingkah lu sendiri ibaratnya gitu kan. Tolonglah, ini kita lanjut lagi perihal donasi. Ceki lanjut. Play. Sendiri menghabiskan biaya yang patah. Nggak usah dipikir biayanya lagi. Yang penting kita nggak utak-atik, nggak ganggu-ganggu, nggak ngemis-ngemis ke Yayasan Enovi. Oke bang, tapi kan boleh lanjutin. Pak, Tapi uang akan diminta bang yang dikumpulkan oleh Novi bang. itu uang hak Agus, bukan hak Novi. Novi itu tidak terdaftar di dinas sosial, dia donasi juga. Hanya ngaku-ngaku aja. Nanti di audit nanti ketahuan kelemahan dia. Teman-teman udah cek, dapat informasi, nggak ada izin donasi pada saat uang itu. Justru dia mengizinkan karena itu adalah simpangan sukarela aja, seikhlasnya. Jadi kalau negara mengambil, silakan negara berurusan dengan hukum dengan kita. Bukan Novi yang nakut-nakutin laporan Dinsos. Justru kita yang akan lapor dia ke Dinsos, ya, catat. Artinya Oke, Bang, akan memperjuangkan soal uang hak Agus yang kemarin sudah terkumpul. Saya nggak berjuang uang kok. Saya yang berjuang jangan kamu bully Agus. Kalau uang itu mah coba aja berani kan. Nggak akan berkurang. Tapi uang sudah berkumpul bang, nggak mungkin dibalikin juga terus. Ya itu uangnya Agus. Iya. Kan kita lagi laporin ke polisi. Dilaporkan ke polisi. Diminta baik-baik nggak bisa, malah diolah-olah Harusnya uang itu sebagai oleh-oleh buat Agus, jadi diolah-olah buat jadi yang tidak bagus. Oke bang, netizen tidak puas nih bang soal penjelasan terkait Agus kemarin bisa berjalan bang. Orang buta siapa bilang merayap? Namanya orang buta bisa berjalan, ya. Itu teknik, itu kebiasaan. Bahkan kalau orang buta itu ada suami istri buta dua-dua, bisa masak, bisa menggoreng kok. Yang penting dia sudah terbiasa. Agus ini kan baru buta baru 2 bulan. Ya. Netizen masih secara fisik dia sehat. Masih menghujat Agus. Masih ingat wajah istri Agus? Nah, ingat. Terus kalau dia ingat, kalian bilang dia nggak buta. Kan namanya daya ingat, kebiasaan. Tapi tetap menghujat gimana bang? Yang menghujat itu adalah yang ingin top, yang ingin masuk dibuatkan LP oleh Farhad Abbas. Oke? Soal RD. Nextnya nih kita membahas soal RD Lau, sedikit tanggapan dari Bang Farhad ya. Karena di update live terakhir itu pengacara Tenovi nggak mau nggak mau mundur, mau maaf kayak gimana juga tetap dilakukan proses ya. Mari kita tinggal nunggu update-nya. Nah ini mungkin pilihan tepat buat Tenovi, mungkin tadi setelah ngedengar statement barusan yang mungkin bisa aku tangkep, kayaknya better diserahin ke Dinsos deh donasinya Agus gitu. Biar kalaupun Agus mau berkonflik gitu, jadinya berkonfliknya ke Dinsos gitu nggak sih Santai People? Kalau menurut Santai People gimana? Kalau tadi kan sempat dibilang kalau diserahin ke negara yang berurusan sama kita katanya gitu. Tadi kan ada statement seperti itu ya. Mohon maaf kalau misalkan memang salah tangkap gitu. Iya sih, jadi ya walaupun dari Tenovinya agak ribet jadi kayak konfirmasinya ke Dinsos gitu kan, itu ya menurut aku jalan tengah terbaik sih ya Mang ya. Ini Dinsos, ini budget donasi yang terkumpul atas nama Agus, bla 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 segala macam dijelasin, serahin dah gitu. Jadi Tenovi udah gak usah ikut pusing, fokus ke Bang Icang gitu. Iya. Mungkin kali biar dari pihak Agus dan tim ibaratnya berkonfliknya atau ya ini nyalah dengan pihak Dinsos gitu. Iya, mungkin kali ya. Iya sih, itu jalan terbaik sih kayaknya kalau mau ngelihat dengan situasi yang ada sekarang ya Mang ya. Iya, jadi kalau dengan tur penasaran TikToknya langsung ke Dinsos, tim kuasa hukum Agus juga masih mau minta bisa langsung ke Dinsos gitu kan. Tenovi bisa fokus ke
ngurusin Bang Icang dan lain-lainnya Iya. gitu. Mungkin kali ya, tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau menurut Santi People bagaimana? Iya. Ini kita langsung lanjut play aja mengenai tanggapan Bang Farhad soal RD Lau yang mau dilaporkan Ceki-Ceki. Play. Delau katanya mau dilaporkan katanya bang Udah sama lah, pihak Nopi. fokus dulu lah, kita buktikan. RDLO itu gebal hukum. Waduh. RDLO itu punya imunitas, betul nggak? Silakan kalau berani lapor RDLO. RDLO udah minta maaf, udah minta ampun, dia udah KO, ya udah tobat RDLO. Makanya saya marahin dia, kenapa kau minta maaf? Karena kamu nggak salah. Soal Khairuddin Orang mau udah minta maaf, gak usah dilaporin lagi ya. soal Tuh udah minta maaf gak usah dilaporin lagi. Lagian juga tadi katanya RD Lau kebal hukumnya. Pantes aku mikirnya kok berani ya gitu, case-nya apa, terus cermet-cermet kemana, Iya. gak pakai inisial gitu kan, gak pakai kata diduga dan segala macemnya. Ternyata barusan disampaikan Bang Farhad kebal Kebal hukum. hukum. Oh, pantes. Ya masuk akal gitu. Ternyata kebal hukum. Misalnya kemarin wah ini berani banget gitu. Berapa tuduhan tuh ya? Narkoboy, terus penggelapan uang donasi di case apa namanya Semeru. Terus sama roda bilang 4. roda 4, terus dipecat dari pramugari. Wah banyak banget lah. Iya. Ternyata tadi penjelasan Bang Farhad barusan katanya kebal hukum gitu. Oke. Ini kita lengkap ke menit 6.32 meluncur. Jeff? Ninyo, Ya. kalau kita dengar Bang Icang itu sedang diusahakan oleh Tenopi dipercepat prosesnya agar bisa berobat ke Pineng. Nah Agus itu kan selentingan kemarin ada info yang katanya mau ke Singapura juga gitu. Nah ini ada sedikit updateannya nih saat teman-teman jurnalis infotainment menanyakannya kepada Bang Farhad. Ceki-ceki. Play. Simpel kok. mempertanyakan kapan katanya bang ke Singapura. Ya tergantung Agus. Ini ya paspor dia belum bikin karena masih ada kurang data ijazahnya atau apa. Mungkin mudah-mudahan minggu inilah selesai. Oke bang, netizen masih mempermasalahkan gara-gara abang katanya masalah jadi panjang bang. Loh, justru gara-gara saya hari ini Agus mau dioperasi. Kalau betul Gus, gara-gara kamu kita Agus berobat kan, gara-gara Farhad Abbas. Udah nyaman kan sama Farhad Abbas? Nyaman banget. Bang, Tapi abang melihat sendiri sikap- masih kuat menghadapi netizen gimana bang? Ada rasa lelah atau gimana sih bang? Netizen itu adalah ibarat butiran-butiran debu yang tinggal disapu-sapu aja, ya, sapu, kemudian gantian lagi debu yang masuk lagi. Bang, Ada melihat salah satu sikap- tiktoker bang yang mengkritisi abang, kalau tidak salah mungkin di TikTok ya bang, mungkin terus mengkritik abang. Ya dikit lagi, kamu masuk penjara, oke? Aduh, aku tuh udah ngeri-ngeri kalau ada ada statement-statement aroma-aroma yang berbau menantang netizen gitu ya. Karena faktanya donasi terkumpul sebegitu dahsyatnya aja akibat dari teman-teman netizen Iya. ya. Kemarin beberapa bulan kita mengawal kasus tahan sebegitu lamanya akibat kekompakan teman-teman netizen ya. Iya. Tapi tadi balik lagi fokus utama saat menjelaskan untuk ke Singapura. Masih mirip-mirip lah prosesnya di paspor, cuma katanya masih ada kurang dokumen apa gitu dari Agus ya, tetap dikejar minggu ini katanya kan. Berarti statusnya sama-sama masih mentok di perpasportan duniawi gitu ya. Iya. Cuman bedanya kalau Bang Icang tadi kalau kita baca dari caption deskripsinya di awal video itu sedang diurus sama timnya Tenopi. Iya. Kalau ini nggak tahu update-nya gimana, cuma dikasih tahu kekurangannya masih ada dokumen yang harus Agus lengkapi gitu. Terus tadi juga ada pertanyaan soal netizen ya, tadi bisa didengar sendiri. Ih ngeri. Sekarang kita ngelongkap ke pesan buat Tenopi nih meluncur. Just. Nih Ya. 924 ceki-ceki. Play. Pesan buat Tenopi apa nih bang? Sampai sekarang kan uang donasi belum kembali. Buat Tenopi, sudahlah. Semakin kamu tahan uangnya Agus, semakin sempurna penguasaan dan pelanggaran hukumnya. Bang, sampai saat ini Agus sendiri sudah menghabiskan berapa biaya? Agus, paling baru 10 juta ya? Ada ya? Lebih, berapa? Semuanya? Agus boleh. Semua selama ini, paling selama ini ya. Yang dicipta aja kan Ya ada 20 juta. di depan.
nggak sampai, minim banget, nggak banyak uang keluar, irit. Yang penting uang donasi itu nggak habis, ada semua sama Novi, semuanya sama Novi. Sekarang bertambah. Jadi jangan campurin lagi rekening Agus. Siapa suruh dulu masangin rekening Agus. Oke, Kak Agus sedikit mungkin boleh pesan untuk Tenopi mungkin Kak Agus soal uang donasi seperti apa nih harapannya. Kan BPJS mungkin tidak bisa digunakan. Bilang aja Gus, balikin uang Agus, harus butuh berobat. Gak pesen gak buat Tenopi Kak Agus? Udah nggak usah ngomong lagi Agus, nanti salah ngomong dia dihujat lagi ya. Oke? Pokoknya kalian lihatlah Agus. Oke, thank you. Gemes loh aku loh, sudah berjalan berapa minggu ya. Tapi ternyata baru di info ini fun fact juga ini menurutku ya. Baru terpakai uang untuk pengobatan itu nggak nyampe 20 juta malah. Iya. Kan gemes gitu. Di satu sisi kalau kita flashback ya ke sebelum konflik ya, kita flashback ke sebelum konflik itu kayak banyak orang yang kayak aduh gue pengen berobat yang super duper maksimal cuman masih kepentok budget biaya dan segala macam ya. Ini ada apa ya aku menyebutnya ya, plafon yang wadidaw banget 1,3 1,4 M gitu. Tapi sudah berjalan selama ini kayak baru digunakan under 20 JT itu kayak come on man, gemes gitu, gemes. Cuman ya balik lagi aku gimana ya ngeliat ya ini pilihannya. Iya. Ada yang kayak Bang Icang gitu kan, pengen mohon maaf jadi banding ke ya. Ada Bang Icang yang pengen langsung dar maksimal gitu ya. Mungkin ada juga tipikal orang yang maunya senengnya mirit-mirit atau kayak gimana gitu ya. Itu pilihan. Iya pilihan. Dan setiap pilihan ada resikonya gitu. Betul. Coba kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nyo. Ya. Ada yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman netizen juga, ada apa ya closing statement dari Wawa juga dari Agus seperti apa. 1453 yang mau full silahkan meluncur ke Intent Investigation yang judulnya berikut ini. Ceki. Play. Ya, selalu support buat Agus, semoga cepat sembuh walaupun memang dinyatakan dokter itu udah nggak bisa melihat lagi mungkin bagiannya. Ya, terima dengan ikhlas aja. Mungkin itu penggugur dosa-dosa Agus juga. Mungkin untuk netizen ada serukan untuk agar menghentikan bulian kepada Agus gak sih dari Wawan, mungkin pesannya seperti apa? Ya, untuk netizen pesannya cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya, semua tepatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Untuk Tenopi sama Denny Sumargo ada harapan gak sih mungkin dari Wawa sendiri gitu? Ya, harapan saya Tenopi tetap orang baik, Bang Desu tetap orang baik. Tapi soal kemarin, maaf mungkin pertanyaannya yang soal suku Bugis sama Makassar itu kan berdamai dengan Denny Sumargo, gimana sih tanggapannya? Kenapa? Yang kemarin kan suku Bugis sama Makassar itu udah berdamai dengan Denny Sumargo. Sempat lihat gak sih berita itu? Mungkin atau gimana? Belum lihat. Belum lihat. Nah, komen yang penting berbaik aja lah. Agus mungkin nanti setelah selesai operasi di minggu depan atau di hari-hari berikutnya apa sih yang mau dilakuin gitu, mungkin kan sebelum operasi kan puasa dulu nih, mungkin sebelum operasi lagi pengen makan makanan apa gitu, atau sesudah operasi pengen balas dendam karena puasa operasi kemarin gitu Gus? Enggak sih, sudah klubnya sering ngadepin operasi sih dari kemarin sih, jadi udah nggak ada lagi kayak gitu-gitu sih. Kan di atas Ya walaupun puasa kan cuma 8 jam aja sih. Terus mungkin boleh dong kamu kasih kata-kata buat orang-orang yang mendukung kamu di tengah banyak sekali orang yang menghujat kamu. Masih banyak ada segelintir orang yang mendukung kamu buat bisa sembuh ke depannya seperti apa? Ya setidaknya jangan dibutakan hatinya, jangan buta. Itu aja sih. Dari Agus mungkin ada pesan untuk netizen agar gak dibully lagi, gimana sih Gus, mungkin agar stop gitu? Kan ini bukan keinginan kamu juga nih. Bukan keinginan kamu gitu. Ya, komen lah saya, apapun yang terjadi udah loh, saya cukup pasrah diri aja sama Allah, itu aja. Oke, terima kasih banyak Agus. Saya terus. Terima kasih enggak dengan Dewa seperti apa mungkin. Terima kasih Agus. Terima kasih banyak. Wawa itu orang yang kuat buat ngurus Agus selama ini, luar biasa. Wawa itu cukup kuat dampingin Agus untuk saat ini dari awal sampai sekarang.
tidak ada berubah sama sekali mendamping Agus, tetap dia kuat untuk Agus salut, Agus terima kasih banyak buat Wawa yang udah sampai sekarang tetap mendampingin Agus gitu. Gak pernah sekalipun absen buat mendampingin Agus. Wawa orang hebat, semangat Wawa tuh di mana-mana jasa Wawa pasti Agus ingat lagi. Bunda Wawa, apa mungkin alasannya selalu setia mendampingi Agus dimanapun Agus dalam kondisi apapun? Ya, saya hanya ngebantu di mana pada saat orang itu lagi butuh bantuan. Lepas dari dia sadar atau apa, saya hanya mengatasnamakan kemanusiaan. Walaupun banyak yang hujat, tapi tetap Wawa selalu mendampingi Agus. Saya tetap, karena memang itu udah janji saya dari awal sampai akhir, sampai Agus benar-benar sembuh akan tetap saya dampingi. Itu janji saya. Luar hujatan saya nggak peduli, karena mereka nggak pernah tahu kondisi kita itu seperti apa sebenarnya. Semangat Wawa. Semangat Wawa. Maju terus. Maju Pak Hilal. Semangat Wawa. Pak Hilal, makasih banyak Pak Hilal. Siap, Agus. Semangat. Ya, aku bingung yang bininya yang mana gitu, tapi ya udahlah ya mungkin kan udah dijelaskan juga kemarin di video yang kalau bininya tuh pendiam, cuek gitu, tapi ya udahlah ya, mantap, semangat Wawa katanya. Tadi Wawa ngejelaskan juga kan, ya ini soal kemanusiaan katanya gitu, mau terus menolong Agus sampai Agus sembuh gitu ya. Agusnya juga menyemangati Wawa, semangat Wawa. Tapi bisa kita lihat perbedaan kemarin yang menurut Mamang tuh cukup lumayan jelas ya, sebelum adanya pemeriksaan yang menghasilkan vonis gitu dari pihak dokter yang memeriksa gitu kan, kemarin masih agak tampak ceria dan segala macem. Begitu selesai pemeriksaan sempat nangis, sempat terlontar kata habis sudah ya dan segala macamnya, intinya kekecewaan akibat mungkin aku menduganya ya akibat vonis yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan gitu kan. Dan di hari ini bisa kita lihat cenderung lebih pendiam ya mungkin ya masih terpukul atau seperti apa gitu ya. Ya silakan teman-teman Santai People, teman-teman netizen menganalisa sendiri gitu. Tapi nanti sambil menunggu hasil pemeriksaan lagi, kalau nggak salah hari ini mungkin di sore ada info-infonya. Sekarang kita bergeser ke info Bang Densu nih, meluncur. Ninyo, ini kemarin sempat ketinggalan saat Bang Densu, kalau kita lihat judulnya dari Seleb On Cam News itu, pesan Denny Sumargo untuk Farhad Abbas usai bertemu BPP KKSS. Ada sedikit celetukan yang menarik, part itu banyak yang motong di TikTok dan FYP banget. Luncur, ceki play. Setelah bertemu KKS, ada pesan apa nih Bang? Ada yang mau disampaikan? Ada pesan apa Bang? Oh, nanti itu kita bahas ya. Ada yang mau disampaikan? Apa yang disampaikan kepada Farhad setelah mendapatkan ini dari KKS? Ada pesan apa buat Farhad? Ini semua udah pesan kok. Enggak, abang sendiri kan. Ada yang mau disampaikan? Ya, karena ini kan membuat menjadi gaduh gitu. Iya. Pesannya apa, cara pribadi, cara personal? Apapun yang dia mau lakukan pesan. Walaupun dianggap belum minta maaf ke Bang Farhad. Dia bilang harus minta maaf satu-satu dulu Bang. Semalam dia bilang itu harus minta maaf keseluruhan dulu, kata dia begitu Bang. Gila-gila minta maaf dia. Ayo kasih jalan dulu ya. Tapi siap menghadapinya walaupun. Ya udah, gua bisa lewat. Ayo mau podcast. Ayo. Itu dia, gila-gila minta maaf. Ya itu part itu ramai banget, dipotong, di repost di TikTok sehingga banyak yang FYP. Tetapi kemarin dengan berdamainya Daeng Rida dengan Bang Densu juga dimediasi oleh ketua KKSS gitu ya. Ternyata tidak aku menangkap tidak membuat case ini selesai gitu aja. Karena apa? Karena ini meluncur. Iya. Semalam tepat setelah adanya mediasi dan perdamaian itu, ini ada breaking news. Pengacara Aliansi Makassar Bugis tetap lanjut proses hukum Denny Sumargo. Dari Intent Investigation, balik lagi memang ini nggak highlight doang karena ada update yang terbarunya hari ini melakukan pelaporan baru lagi kalau nggak salah nih, ceki. Play. Malam Bang. Ya, selamat malam. Bang, izin menanggapi terkait tadi kan Bang Denny Sumargo itu kan mendatangi KKSS ya, untuk damai. Untuk
berdamai gitu. Mau mengkonfirmasi apakah memang sudah benar adanya perdamaian atau seperti apa Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, seperti pertanyaan dari rekan wartawan, ya harus dipahami dulu, ini sudah ke ranah hukum. Kalau bicara ranah hukum, diselesaikan secara hukum. Sesuai dengan laporan polisi yang kita sudah sampaikan, informasi yang saya dapatkan terakhir dari LP yang sudah kita buat, terutama di Polda Metro Jaya, sudah didisposisi ke Kamnek. Artinya mau ke tahap pro justisia. Seperti itu. Nah, perlu diketahui di situ, belum ada kita dapat informasi laporan polisinya dicabut oleh Muhammad Rida ya. Dan seandainya pun dicabut, itu tidak merepresentasikan komunitas Bugis secara umum atau komunitas Bugis Makassar. Ya, sah-sah saja Benny Sumargo menyambangi organisasi-organisasi yang berbau kedaerahan, itu nggak jadi masalah. Tapi yang disampaikan bahasa-bahasa yang menantang, saya Makassar, kau Bugis kan bos, angkat pedangmu. Kau punya burung, angkat pedangmu. Itu bukan kata-kata yang bahasanya dalam arti seorang jagoan, tapi kata-kata itu jelas memecah belah umat, memecah belah bangsa dan negara, terutama yang berhubungan ras dan etnis. Lebih lanjut nanti yang akan menjalankan apakah itu unsurnya terpenuhi atau tidak, itu pihak kepolisian, bukan organisasi kedaerahan yang dia sambangi. Ya, ketika dia menyampaikan permintaan maaf seperti itu, berarti dia menyatakan dirinya salah. Tapi ketika itu dilakukan, apakah permasalahan ini selesai? Belum tentu. Pihak kepolisianlah yang nanti yang akan menilai unsur daripada sebagaimana yang kita laporkan pasal 156 terpenuhi atau tidak. Itu akan terjawab oleh penyidik nantinya dengan panggilan terhadap Denny Sumargo ke depannya oleh Polda Metro Jaya. Nah, Bang, ini kan juga kan di surat laporannya kan pelapornya adalah Ahmad Rida. Apakah nanti apa akan diganti melaporkan kembali atau seperti apa, Bang? Nah, saya pertegas di situ bahwa ini bukan delik aduan, ini delik biasa ataupun delik umum. Bukan delik aduan. Kalau delik aduan dicabut lagi tidak bisa diproses karena sudah dicabut. Nah, pertanyaannya ini dicabut saja belum? Seandainya dicabut pun proses hukum tetap akan berjalan. Kalau diperlukan yang melapor itu orang Bugis, masih banyak terutama rekan-rekan yang ada di sini yang bisa melaporkan, dan rekan-rekan daripada orang Bugis Makassar yang terutama yang ada di sini, sebagian kecilnya merasa keberatan juga dengan tantangan yang disampaikan oleh Sumargo yang bukan mengarah ke pribadi seseorang tapi mengarah ke ras dan etnis. Seperti itu. Artinya kan ada banyak kelompok tuh Bang. Aduh, agak mumet aku ngedengerinnya ya. Ya susah Kenapa juga sih. Susah juga sih menurut aku, Mang, karena itu kan ya balik lagi ke persepsi masing-masing lagi kan ya. Loh, tapi di kemarin itu Presiden KKSS-nya langsung, tetuanya langsung yang menghimbau, memberikan arahan himbauannya untuk stop karena ini konflik personal, bukan satu ke jamak gitu, tapi satu ke satu personal gitu. Nih kita play deh videonya meluncur. Just. Nih di part yang kemarin di menit 9:03 ceki. Play. Ada rencana untuk mengundang Farhad Abbas juga kan, salah satu yang memicu jadinya persoalan ini sampai ke kepolisian, Pak. Pelaporan ini. Saya kira itu kita akan follow up kalau masih ada lagi riak-riak, tapi setelah pertemuan ini kita anggap selesai semuanya. Itu internal KKSS, kita nggak expose lagi ke publik. Tapi kalau Farhad masih terus bersuara gimana, Bang? Jadi dia bertentangan dengan KKSS. Ini KKSS ini, saya ini presiden kerukunan keluarga Susahan yang anggotanya 16 juta. Kalau tidak didengarkan presidennya, siapa lagi yang dia mau dengar? Ya, ada pesan khusus nggak mungkin buat Farhad, ini kan orang pada nonton semua nih. Pesan khusus buat Pak Farhabas dan seluruh komponen KKSS, seluruh warga KKSS, bahwa persoalan antara suku Makassar dengan Bugis kita anggap selesai, satu kesatuan di rantau. Pada ini, pada ilo, sifat
sendiri katanya baru pengajuan yang diterima untuk pencabutan laporan sendiri, dan hari ini hasil dari pencabutan itu seperti apa dan bukti dari pencabutan lagi menunggu. Jadi itu kemarin laporan saya baru saya tarik, penyampaian dari Krimum kan baru masuk. Baru masuk, jadi nggak bisa langsung ditarik. Jadi pengajuan dulu ke Dirkrimum. Jadi saya menunggu konfirmasi dari Polda Metro mengenai pencabutan. Saya sudah ada ajuan pengajuan. Boleh di follow up kan hari ini kapan? Belum ada, saya tunggu kabar. Pencabutannya berarti dari kemarin, Pak? Pengajuan pencabutan. Oh, kemarin. Jadi itu pencabutan segala macam itu administrasi, tapi substansinya saya katakan tadi close hari ini. Oke? Gitu ya. Pak, tapi untuk kecewa nggak Pak, menyayangkan nggak sih Pak Farhat? Gitu. Memang secara administrasi masih kepentok nunggu konfirmasi. Yang jelas sudah melakukan pengajuan gitu kan. Nanti begitu sudah dikonfirmasi pencabutan lah gitu. Close dah tuh. Nggak ada yang ngelaporin atau mempermasalahkan terkait permasalahan kemarin gitu. Harusnya case close. Tapi kalau tadi kita lihat highlight dari beberapa kuasa hukum aliansi yang tadi kita play gitu kan, sepertinya masih apa ya, belum menerima gitu kan. Dan benar pun di hari ini meluncur Ninyo di 52 menit yang lalu ada dari Intens yang berjudul proses hukum terhadap Denny Sumargo tetap berjalan, ungkap kuasa hukum aliansi Bugis Makassar nih. Fresh banget nih, kita dengerin ceki-ceki. Play. Kayak gimana Bang tadi hasilnya di dalam? Itu ya, tadi jadi ya, perkenalkan nama saya Ramzi Pagabumi. Kami adalah tim kuasa hukumnya dari aliansi Bugis Makassar. Baru saja kami mendapatkan konfirmasi dari penyidik unit 2 Kamnek bahwa Ahmad Rida saat ini belum mencabut laporan tersebut, dan saat ini posisinya itu masih baru didisposisi ke unit Kamnek, jadi belum ditindaklanjuti oleh unit Kamnek. Dan yang perlu ditegaskan terkait dengan Ahmad Rida akan mencabut kuasa tersebut, itu tidak jadi masalah yang disampaikan tadi oleh penyidik. Kenapa tidak menjadi masalah? Karena Ahmad Rida itu dia hanya yang dikuasakan oleh aliansi Bugis Makassar. Jadi apabila nanti dia mencabut, tetap laporan berjalan, akan dipanggil aliansi Bugis Makassar untuk melanjutkan laporan tersebut. Artinya walaupun Ahmad Rida mencabut tidak berpengaruh atas laporan sudah masuk itu? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Karena seandainya pun dibutuhkan laporan lain untuk selaku kuasa, kita udah bawa Pak Edi untuk melaporkan lebih lanjut terkait permasalahan hukum ini. Pak Edi mau sampaikan? Lagi saya aliansi Bugis Makassar harus tetap lanjutkan. Kenapa dilanjutkan Pak Edi? Karena memang pernyataannya itu saya tidak setuju Pak. Apa yang dirugikan apa Pak Jadi? Lihat dari Sumargo. Yang dirugikan kan kita mau pecah belah Bugis Makassar. Jadi provokator gitu. Sedangkan leluhur kita nggak pernah pecah belah itu Bugis Makassar Pak. Dari dulu Pak. Satu menjadi satu. Berarti Bapak melihat Bang Denny itu sebagai provokator yang bisa memecahkan antara Bugis dan Makassar. Karena Bugis dan Makassar selalu bersatu untuk selama-lamanya. Itu aja. Bang, artinya kehadiran Ahmad Rida sendiri nggak mewakilkan seluruh KKSS itu proses laporan sendiri. Dengan kehadiran Ahmad Rida sendiri tidak mewakilkan seluruh KKSS sendiri karena ini tetap terus melanjutkan laporan. Yang jelas di sini laporan yang masuk di PMJ ini adalah aliansi Bugis Makassar yang mengkuasakan untuk melapornya itu Ahmad Rida. Jadi tidak ada hubungannya dengan organisasi-organisasi lain selain aliansi Bugis Makassar. Ya, udah cukup? Cukup ya. Saya kesimpulan terakhir dulu. Boleh. Sebenarnya ini udah jelas kok prosesnya. Proses hukum tetap berjalan. Seandainya pun ada mediasi di luar, ada perdamaian, ya silakan saja. Harapan kita tadi, kalau memang kepala atau ketua KKSS ini fire di situ, ya harus memanggil semua pihak yang berkepentingan atau bersangkut dengan permasalahan ras dan etnis ini. Jangan sepihak seperti itu.
Walaupun saya bilang tadi proses hukum tetap akan berjalan agar tidak terjadi presiden buruk di kemudian hari. Orang secara sembarangan menyampaikan atau membawa ras dan etnis ketika menantang orang lain. Akhirnya ranah pribadi jadinya ranah sosial yang menyangkut perpecahan antar ras dan etnis. Sekian dari saya. Aduh, mungkin better komunikasi dulu kali sama presidennya kali ya. Iya. Presiden KKSS. Karena kemarin menurutku sudah lumayan clear deh. Iya. Kalau dibilang sepihak kita ada Bang Rensu, ada si pelapornya juga, ada Iya. Ingrida ya. Nggak? Terus ada Presiden KKSS juga. Di mana diselesaikan di situ, mungkin bisa ditonton lagi videonya gitu. Iya. Terus sekarang ini ada lagi siapa tadi Bapak Haji Edi ya, Iya. yang mau tetap melanjutkan laporan katanya. Iya kan, kalau Daeng Rida sudah mencabut, otomatis nggak ada tuh pelapornya, nggak ada nih permasalahan ini. Kalau mau dilanjutin, karena ya berarti harus ada pelapor baru gitu. Sejujurnya aku bingung loh Mang, karena kan katanya Daeng Rida itu merupakan satu orang yang diberikan kuasa untuk melaporkan gitu kan. Iya. Berarti kan buat mencabut laporan juga udah persetujuan atas yang memberikan kuasa ke Daeng Rida nggak sih? Iya, nggak tahu, bingung juga, nanti kita nunggu update-annya deh karena aku pikir kemarin udah clear karena presiden KKSS-nya sendiri loh, ketuanya loh. Yang menyatakan tadi kita lihat videonya gitu kan. Ya, nggak ngerti lah, aku juga rada-rada mumet ini teh. Kemarin berharap ini bisa selesai gitu biar fokusnya bisa jelas gitu ke update Agus sama update Bang Icang gitu. Tapi ternyata kita lihat barusan itu Mama menduga sepertinya masih tetap harus berlanjut. Ya udahlah. Kita tinggal nunggu update-annya seperti apa, update-nya. Sekarang kita mau curi segmen super tank dulu lah. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super tank kita kali ini ada 5. Yang pertama kita buka dari Koso, mulai ikut campur, udah mulai males. Oke. Dari Saninata udah kesel sama iya tapi kalau nggak ditonton bikin penasaran, kalau ditonton bikin emosi. Asli. Sudahlah katanya, setiap ucapanmu itu tidak bisa dipercaya. Nextnya dari Yanti Rerung Galo, kemarin diajak berobat sibuk ke Polda sih. Coba kemarin gak banyak drama, cepat ditangani, mungkin ada kesempatan sembuh. Gara-gara si Bando ini tukang provokasi ya kan Agus. Oke. Nah ini nih penting banget dari Dokter Wildan Firmansyah, Mas Wildan. Halo nyemang lama banget ngikutin Radio Santu. Iya, tapi setiap datang tuh momennya selalu tepat di saat kita butuh penjelasan medis gitu ya. Nih sedikit memberikan informasi, di dunia medis ada yang dinamakan golden period. Di setiap luka atau accident dari fase penata laksanaan. Penata laksanaan awal hingga fase rekonstruksi itu ada waktu terbaiknya. Apalagi trauma benda kimia yang bersifat korosif. Ambil hikmahnya saja Mas dari Alkitab ayat Galatia tuh, dari Al-Quran surat Al-Baqarah. Nah dalam artinya ini isinya dari kitab bahasa Jawa Timuran. Ini dia. Katanya sudah ambil hikmahnya aja ya. Aku gak expect bahasa Jawanya begitu ya Allah. Ini terus apa nih? Gedang godok mereteli, gedang blok enggak teli. Ya itulah pokoknya ya. Itu poinnya golden period. Yang dimana mungkin dari kacamata yang memang ahli di bidang medis melihat itu kelewat momennya golden period itu. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisan bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, Abu yang tidur pules dan Pakun yang rengek minta keluar tapi nguap. Dua terima kok. Cabut dulu dan ciao.